Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis pengendalian risiko keselamatan dan kesehatan kerja dengan metode FMEA. Nah, apa sih FMEA itu? FMEA adalah singkatan dari Failure Mode and Effect Analysis. FMEA adalah cara untuk mencari tahu atau metode tentang apa yang bisa saja salah pada suatu proses atau tahapan pekerjaan. Lalu, metode dengan menilai seberapa bahaya kesalahan tersebut dan menentukan mana yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Ada 3 tahap utama pada FMEA. Yang pertama, identifikasi potensi masalah. Yang kedua, menganalisis dampak atau akibat. Dan yang ketiga, menilai risiko berdasarkan risk priority number. Nah, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan proses yang dianalisis. Ini adalah tahap awal untuk memilih proses atau sistem kerja yang akan kita analisis menggunakan FMEA. Proses yang dipilih ini biasanya memiliki risiko tinggi atau yang sering terjadi kesalahan. Nah, untuk kriteria pemilihan prosesnya adalah proses yang memiliki potensi bahaya tinggi, yang sering mengalami kesalahan pada prosesnya, kemudian yang berdampak besar pada keselamatan, kualitas produksi, atau biaya, kemudian proses yang belum pernah dianalisis sebelumnya. Kemudian setelah itu kita identifikasi potensi masalah. Nah, pada tahap ini kita akan mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi dalam suatu proses kerja tersebut. Di sini kita fokus pada apa saja yang bisa salah atau apa saja yang bisa menjadi kecelakaan kerja sebelum benar-benar terjadi. Lalu kita menentukan dampaknya atau akibat yang akan terjadi jika suatu kegagalan muncul. Dampak menunjukkan konsekuensi terhadap pekerja, proses, dan perusahaan. Hal apa saja yang akan dianalisis? Yang pertama, apa akibat dari kegagalan tersebut? Seberapa besar kerugian atau bahaya yang ditimbulkan? Dan pihak atau bagian mana saja yang akan terdampak? Sekarang kita akan membahas SOD atau Severity, Occurrence, dan Detection. Severity adalah tingkat keparahan, occurrence adalah frekuensi kejadian, dan detection adalah kemampuan mendeteksi kegagalan. Pada tahap ini kita akan memberikan penilaian berdasarkan SOD dan menghitung RPN-nya. RPN adalah Risk Priority Number. Dengan menghitung RPN, kita harus menggunakan rumus, yaitu SOD dikalikan, dan apabila nilai RPN-nya tinggi, maka tahapan pekerjaan tersebut akan menjadi prioritas utama untuk diperbaiki. Dan ketika didapatkan nilai RPN rendah, maka risikonya menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah tabel rating severity, occurrence, dan detection. Tabel ini sangat penting untuk kita lihat sebagai penghitung rumus RPN. Jadi saat kita akan menghitung rumus RPN, kita harus melihat tabel rating ini. Kemudian yang terakhir adalah menentukan tindakan perbaikan dan evaluasi monitoring. Nah, di sini kita akan menyusun langkah untuk mengurangi atau menghilangkan risiko dari kegagalan yang telah dianalisis. Gunanya untuk mengurangi tingkat keparahan, menurunkan frekuensi kejadian, dan meningkatkan kemampuan deteksi. Nah, pada tahap terakhir ini kita akan menilai efektivitas tindakan perbaikan yang telah dilakukan dan memastikan risiko sudah berkurang. Nah, sekarang kita akan membahas penggunaan metode FMEA pada aktivitas produksi pengecoran logam. Nah, di sini tahapan pekerjaannya ada 2, yaitu pembongkaran dan penyortiran serta pemotongan tepi kasar dalam beberapa aktivitas. Di sini kita bisa lihat pada tabel sebelah kiri ada kolom tahapan pekerjaan, aktivitas,
potensi, failure mode, dan dampak atau akibat. Nah, jadi di sini kita sudah melakukan identifikasi masalahnya dan melihat dampaknya. Jadi pada kolom ini berdasarkan aktivitasnya kita sudah menganalisis, mengidentifikasi. Jadi contohnya pada aktivitas memisahkan besi coran dan pasir cetakan didapat potensi kesalahannya itu terkena panas, tertimpa pasir, tertimpa besi. Nah, akibatnya luka bakar, luka memar, dan luka gores. Seperti itu juga pada tahapan pekerjaan yang kedua. Nah, setelah itu kita akan memberikan penilaian berdasarkan yang sudah dijelaskan tadi, yaitu penilaian SOD serta menghitung RPN-nya. Nah, untuk menghitung RPN-nya ada rumus S kali O kali D. Kita lihat contoh pada tabel sebelah kanan. Ini sudah bertambah satu kolom, yaitu kolom RPN. Nah, saya ambil contoh pada aktivitas yang pertama ini mendapatkan nilai RPN 80 dalam kategori medium. Nah, itu karena dihitung menggunakan rumus RPN. Severity-nya didapat 4, O-nya dapat 5, D-nya dapat 4. Dikalikan ketiganya mendapatkan hasil 80. Untuk kategorinya bisa dilihat pada tabel rating. Nah, 80 adalah skor nilai RPN dan masuk ke kategori medium. Nah, setelah proses itu, kita akan menentukan tindakan perbaikan dan evaluasi serta monitoring. Nah, inilah tindakan perbaikan atas aktivitas produksi pengecoran logam. Di sini tindakan perbaikannya bisa dengan melaksanakan safety campaign, melaksanakan janji safety, perlombaan safety yang unik-unik, dan lain sebagainya untuk menciptakan lingkungan pekerjaan yang penuh dengan awareness. Nah, kemudian sosialisasi dan pelatihan bisa diterapkan secara rutin untuk meningkatkan berperilaku aman dalam bekerja. Kemudian untuk evaluasi dan monitoringnya, dalam manajemen perlu untuk melakukan monitoring dan review K3 secara berkala. Ini bisa meningkatkan komitmen serta rencana kerja K3. Sekian dari saya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dan menonton. Jangan lupa like and subscribe. Thank you for watching, bye-bye.